de no comer absolutamente nada, a surgir en todos al mismo tiempo esa idea. Y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. 13 Oktober 1972, sebuah pesawat yang membawa tim rugby Uruguay bernama Old Christian Club terjatuh di pegunungan Andes. Secara ajaib, 72 hari setelah kecelakaan ini, sebagian penumpang ditemukan selamat. Tetapi, di balik kepulangan mereka menyimpan sebuah rahasia gelap tentang bagaimana mereka bisa bertahan hidup lebih dari 2 bulan di tengah-tengah lingkungan yang sangat ekstrim dan persediaan makanan yang sangat terbatas. Ini adalah kasus penerbangan 571. Oktober 1972, sebuah pesawat Fairchild FH227D memulai perjalanannya dari Carrasco International Airport di Montevideo, Uruguay, menuju Pudahuel Airport di Santiago, Chili. Penerbangan ini membawa 5 kru dan 40 penumpang yang berisi 19 orang dari klub rugby Old Christian Club bersama dengan keluarga, pendukung, dan teman-teman mereka. Di tengah perjalanan ini, dikarenakan oleh cuaca yang buruk, mereka terpaksa untuk berhenti sesaat di Mendoza Airport, Argentina. Keesokan harinya, mereka melanjutkan penerbangan. Rute penerbangan langsung dari Mendoza menuju Santiago mengharuskan mereka untuk melewati area pegunungan Andes. Pada jam 2:18, pesawat ini dikendalikan oleh kopilot bernama Lagurara yang sedang dilatih oleh pilot bernama Veradas. Di sini, mereka berencana untuk melintasi jalur Plancon yang memiliki ketinggian 2.500 meter. Setelah itu, mereka akan terbang ke utara, melewati menara radio Curico dan mendarat di tujuannya Santiago. Pada jam 3:21, tidak lama setelah melintasi jalur Plancon, Lagurara memberitahu pengawas bahwa ia akan mencapai Curico dalam waktu 3 menit. Sedangkan pada umumnya waktu penerbangan dari jalur Plancon ke Curico biasanya memakan waktu 11 menit. Untuk alasan yang tidak diketahui, mereka tidak melihat radio navigasi pesawat yang menampilkan arah ke Curico masih 60 km di sebelah barat posisi mereka. Kemudian mereka turun ke ketinggian 3.500 meter dan di sini pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi parah. Suasana yang pada awalnya penuh dengan keceriaan berubah menjadi ketakutan. Mereka kemudian melihat sebuah gunung di depannya dengan ketinggian 4.200 meter. Pilot menerapkan tenaga maksimum untuk melewati gunung tersebut, tetapi terlambat. Pesawat ini menabrak gunung tersebut, memutuskan sayap kanan dan bagian ekor pesawat. Badan pesawat kemudian jatuh ke salju, menuruni lereng curam dengan kecepatan 350 km per jam dan kemudian berhenti setelah meluncur sejauh 725 meter. Mereka terjatuh di pegunungan terpencil. Dari 45 orang yang berada dalam pesawat, 5 penumpang dan 2 kru tewas terlempar keluar ketika bagian ekor pesawat terlepas. Dan ketika badan pesawat terhempas ke timbunan salju, sebagian kursi terlepas dan menekan penumpang yang berada di bagian depan, menewaskan pilot, kopilot, dan 4 penumpang lainnya. Dari 32 penumpang yang masih hidup, banyak yang mengalami luka kritis. 2 orang mahasiswa kedokteran yaitu Noguera Canessa dan Gustavo Zerbino dengan cepat melakukan bantuan kepada penumpang tersebut. Pada malam hari, suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius. Di sini tidak ada yang memiliki pelatihan atau pengalaman bertahan hidup di dataran tinggi, yang menyebabkan 4 penumpang lainnya meninggal. Keesokan harinya, kapten tim rugby yaitu Marcelo Perez mengambil peran kepemimpinan dan seluruh orang yang masih bisa bergerak mulai memindahkan kursi yang rusak. Mereka menggunakan kursi dan barang-barang yang tersedia untuk menutup bagian belakang pesawat sehingga salju tidak bisa masuk ke dalam. Di sini, semua orang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk bertahan hidup selagi menunggu bantuan datang. Tetapi mereka hanya mempunyai sedikit makanan, 8 batang coklat, 3 toples kecil selai, sekaleng kerang, sekaleng almond, sedikit permen, dan beberapa botol anggur. Jauh dari manapun, tidak ada tumbuhan atau hewan yang bisa dimakan. Ketika makanan habis, mereka mencoba memakan apapun yang ada di dalam pesawat, mulai dari ikat pinggang dan sepatu yang mereka bawa, yang akhirnya membuat mereka sakit. Pada hari ke-11, Roy Harley menemukan sebuah radio kecil yang terjepit di antara 2 kursi pesawat. Ia kemudian memodifikasi dan menghidupkan radio ini. Tetapi, apa yang mereka dengar dari radio ini adalah hal yang mematahkan semangat mereka.
1 hari setelah kecelakaan mereka, 11 pesawat dari Argentina, Chili, dan Uruguay ditugaskan untuk mencari penerbangan ini. Tetapi karena salju dan awan yang begitu tebal, mereka tidak dapat menemukan pesawat ini. Kondisi yang ekstrim juga memberikan sedikit harapan bagi tim penyelamat bahwa masih ada orang yang hidup. Sehingga setelah pencarian lebih dari 142 jam, mereka memberhentikan pencarian ini dan berencana untuk melanjutkan pencarian ini pada bulan Desember setelah salju mencair. Mengetahui bahwa upaya penyelamatan telah dibatalkan dan menghadapi kematian karena kelaparan, satu persatu dari mereka memberikan ide yang sama, yaitu untuk memakan tubuh dari para kru dan penumpang yang telah meninggal. Ini tentu menimbulkan konflik dari sebagian anggota. Mereka percaya bahwa hal ini akan menyebabkan mereka dilempar ke neraka untuk selamanya. Di suhu yang sangat ekstrim ini, tubuh akan membakar kalori jauh lebih banyak dari biasanya. Dengan tubuh yang sangat lemah dan tanpa mempunyai pilihan lain, mereka akhirnya memberikan izin kepada satu sama lain untuk menggunakan tubuh mereka yang telah meninggal sebagai makanan. Suatu keputusan yang sangat berat karena sebagian korban tewas adalah teman dekat maupun saudara mereka. Kanesa kemudian memotong daging dengan pecahan kaca pesawat dan menelan segumpal daging manusia pertama seukuran batang korek api. Beberapa orang lainnya mengikuti langkah tersebut selama beberapa hari ke depan. Awalnya mereka begitu muak dengan pengalaman tersebut sehingga mereka hanya memakan bagian kulit, otot, dan lemak. Namun pada akhirnya mereka juga memakan bagian jantung, paru-paru, dan bahkan otak. 29 Oktober adalah permulaan di mana kondisi mereka menjadi sangat buruk. Longsor salju menghantam badan pesawat saat mereka tertidur. Mereka sadar bahwa mereka akan kehabisan udara. Dengan cepat, orang yang masih bisa bergerak mulai menggali temannya yang terkubur. Parado mengambil tiang logam dan menggunakannya untuk membuka salah satu kaca depan, membuat lubang di salju untuk mencari udara segar. 2 hari mereka habiskan untuk menggali keluar dari pesawat ini, hanya untuk melihat bahwa mereka sedang dalam badai salju, sehingga mereka hanya bisa merangkak kembali ke dalam badan pesawat. Peristiwa ini menewaskan 8 orang, termasuk dengan pemimpin mereka, yaitu Marcelo Perez. Badai salju ini berlangsung selama 3 hari, menjebak mereka bersama dengan mayat di dalam badan pesawat. Di sini mereka tidak punya pilihan lain selain memakan daging teman mereka yang baru meninggal di dalam pesawat. Beberapa minggu setelah kejadian ini, mereka membuat rencana untuk melakukan ekspedisi. 3 orang yang paling sehat secara fisik, yaitu Kanesa, Parado, dan Vizintin, dipilih untuk melakukan ekspedisi ini. Mereka diberi jatah daging yang lebih besar untuk membangun kekuatan mereka selama ekspedisi, dan pakaian terhangat untuk menahan dinginnya malam hari yang harus mereka hadapi. Mereka juga dibebaskan untuk melakukan tugas sehari-hari, sehingga mereka dapat fokus pada pelatihan ekspedisi. Ekspedisi ini dimulai ketika suhu mulai meningkat. Pada tanggal 15 November, mereka berjalan sejauh 1.600 meter menuruni bukit. Di sini, mereka menemukan bagian ekor pesawat dengan dapur yang sebagian besar masih utuh. Dan di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang membangkitkan semangat mereka, sebuah baterai pesawat. Mereka berpikir bahwa baterai ini dapat mereka gunakan untuk menghidupkan alat komunikasi yang berada di dalam badan pesawat. Keesokan harinya, seorang teknisi amatir bernama Roy Harley membawa alat komunikasi ini ke tempat baterai tersebut. Beberapa hari dia habiskan untuk merancang dan mencoba menghidupkan alat ini, tetapi sayangnya baterai ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh alat komunikasi tersebut. Dengan kecewa, mereka semua berjalan kembali ke badan pesawat. Di sini, beberapa orang lainnya meninggal karena sakit. Orang yang tersisa menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk selamat adalah mendaki keluar dari pegunungan ini untuk mencari bantuan. Mereka tahu bahwa rencana ini sangatlah mematikan dan tidak mungkin dilakukan oleh semua orang. Seluruh harapan diberikan kepada Kanesa, Parado, dan Vizintin untuk melakukan perjalanan ini. Pada tanggal 12 Desember, ketiga pria tersebut memulai perjalanan ini dengan membawa sebuah kantong tidur yang mereka jahit dan persediaan daging untuk 3 hari perjalanan. Di sini, mereka tidak memiliki peta dan kompas, sehingga mereka bertujuan untuk mendaki ke atas puncak gunung untuk memperkirakan posisi mereka. Mereka mengira dapat mencapai puncak dalam 1 hari, tetapi udara yang tipis membuat pendakian ini sangat sulit. Pada malam pertama,
Terjadi badai salju yang kencang. Di sini mereka bersembunyi di balik tebing berbatu dan berselimut di bawah kantong tidur mereka. Pada pagi hari, mereka melanjutkan pendakian dengan harapan bahwa di balik puncak gunung ini, mereka akan melihat sebuah lembah hijau. Sayangnya, apa yang mereka lihat hanyalah gunung-gunung salju lainnya yang tampak tidak ada habisnya dan membentang ke segala arah. Mereka menyadari bahwa ekspedisi ini akan memakan waktu lebih lama dari yang mereka kira. Mereka memutuskan bahwa Vizintin harus kembali ke badan pesawat, sehingga Kanesa dan Parado memiliki cukup persediaan untuk menyelesaikan perjalanan mereka. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ini dengan tanggung jawab yang sangat berat. Jika mereka berdua gagal, maka seluruh orang yang berada di dalam badan pesawat akan mati. Setelah 7 hari mendaki, mereka melihat sebuah sungai, dan di seberang sungai ini, mereka melihat sebuah kaleng sup kosong. Tanda bahwa ada manusia lain di sini. Mereka terus berjalan dan akhirnya pada hari ke-9 mereka bertemu dengan 3 pria yang sedang menunggang kuda di seberang sungai. Kanesa dan Parado berteriak sekuat tenaga untuk meminta bantuan. Ketiga orang ini sadar bahwa Kanesa dan Parado adalah korban dari kecelakaan penerbangan yang mereka telah dengar di radio. Mereka kemudian memberikan sepotong roti dan dengan cepat memberikan bantuan kepada Kanesa dan Parado. Kedua pria ini telah kehilangan separuh berat badannya. Mereka telah mendaki sejauh 54 km. Kemudian mereka memberitahu bahwa masih ada orang hidup yang berada di badan pesawat. Kabar ini tersebar secara cepat. Angkatan Udara Chili mengirimkan 3 helikopter untuk membantu penyelamatan. Dan akhirnya mereka yang tersisa diselamatkan setelah terjebak selama 72 hari.